Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, Inilah 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Pastinya setiap manusia tentu saja mengharapkan yang namanya kebahagiaan, terutama kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya di dunia ini saja, akan tetapi kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Itu pasti sangat kita inginkan. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasan dari ketaatan tersebut adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya, sehingga kita dituntut untuk meraihnya. Surga adalah tempat terindah yang dijanjikan bagi umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat mulia ini. Lantas bekal apa yang harus kita siapkan untuk menuju surganya Allah? Apakah harus amalan kebaikan sajakah yang kita siapkan? Silakan nonton video ini sampai selesai untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita Islami terbaru pejuang Islam. Inilah ciri-ciri manusia yang dirindukan surga. 1. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran Fatir ayat 29. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Subhanallah, sungguh besar balasan pahalanya. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan itu untuk alif lam mim akan tetapi untuk alif, lam dan mim setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nampaknya wajar bila surga merindukan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebab sejak di dunia mereka sudah diberikan Allah ketenangan batin, kasih sayangnya, kecintaannya, kemuliaan dan selalu diingat olehnya. 2. Orang yang menjaga lidah atau lisan. Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Golongan yang kedua yaitu mereka yang selalu menjaga lidahnya. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan ada dampak sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah, seperti bisa menyebabkan pertengkaran antar suami istri, antar kelompok, bahkan antar bangsa. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan seperti api memakan kayu bakar dan bahkan bisa membuat puasa jadi sia-sia. Ya, lidah pun bisa juga rupanya buat orang sengsara dan pahalanya pun hilang. Nah, bagi orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak akan menyakiti orang lain dengan bahasa yang digunakan. Ia akan sangat berhati-hati dalam berkata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Bila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia, seperti untuk berdakwah, menyambung silaturahmi, bertilawah serta berdoa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,
niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran, Al-Ahzab ayat 70 dan 71. 3. Pemberi makan orang yang kelaparan. Golongan selanjutnya yang juga dirindukan oleh surga adalah pemberi makan orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Pengasih dan Penyayang yang memberikan balasan atas sekecil apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bila kita memberikan minum kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minum pada hari kiamat nanti di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Bila kita memberi pakaian kepada saudara kita di dunia ini, niscaya Allah akan memberi kita pakaian yang indah di saat orang-orang telanjang pada hari perhitungan nanti. Bila kita memudahkan urusan saudara kita yang sedang kesulitan dan dihimpit permasalahan, yakinlah bahwa Allah akan memudahkan urusan kita sejak di dunia ini. Pertolongan Allah akan datang kepada seorang hamba manakala sang hamba menolong saudaranya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja orang Islam yang memberi pakaian kepada orang Islam, niscaya Allah akan memberikannya pakaian dari hijaunya surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberikan makan kepada orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberikan minum kepada orang Islam yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman suci yang tertutup. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panas api neraka. Hal ini khusus bagi mereka yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran serta ibadah apapun dengan hanya mengharap ridanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara beriman, mari kita amalkan hal-hal di atas, dan semoga kelak kita menjadi hamba yang senantiasa dirindukan oleh surga, serta selalu istiqomah di jalan Allah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua.